Gereja Perkestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM. Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Februari 2021. Selamat pagi dan shalom. Kami sapa jemaat yang berdiam di rumah. Rahmat Allah selalu menaungi kita bersama. Dalam keyakinan atas tuntunan Allah di dalam Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami meresponi kebaikannya melalui ibadah di saat ini. Mendahulunya kami mohon perhatiannya untuk warta jemaat. 1. Informasi pelayanan ibadah. A. Ibadah minggu pagi ini sekaligus memasuki usbu sengsara Tuhan Yesus kedua dilayani oleh Pendeta D. Nengkuela. 2. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian rohani nomor 94 ayatnya yang pertama. Ibadah berlangsung di tiap rumah secara manual dan streaming. Liturgi yang digunakan liturgi Minggu Sengsara kedua. Kami mohon kepedulian orang tua dan pengasuh terhadap anak dan remaja untuk sekolah minggu yang berlangsung setiap hari Minggu pukul 10.00 di tiap rumah. Akan menikah di Jemaat GPM Immanuel OSM. 1. Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 14.00 atau jam 2 siang di Gereja Immanuel. 1 pasang calon suami istri, Saudara Benhard Enrico Sohilai dan Saudari Winona Eugenia Justin Tahapari, dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Atiuta. 2. Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 14.00 di Gereja Immanuel 1 pasang calon suami istri, Saudara Yakobis Lewir dan Saudari Sophia Telapari. Dalam kaitan dengan persidangan ke-36 Jemaat GPM Immanuel OSM pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 akan dilaksanakan. 1. Ibadah sektor berlangsung pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 18.00 dengan pengaturan sebagai berikut. Sektor Immanuel dan Betabara berlangsung di Gereja Immanuel. Sektor Siloam, Sunadesis dan Sion berlangsung di Gereja Siloam. Sektor Bethlehem, Ebenezer dan Peniel berlangsung di Gereja Ebenezer. Sektor Petra, Gerisim dan Efata berlangsung di Gereja Petra. Sektor Batra, Irene dan Yabo berlangsung di Beka Batra. Sektor Maranatha, Sebaot dan Elohim berlangsung di Gereja Sebaot. Mohon kehadiran warga gereja sesuai protokol kesehatan, termasuk peserta sidang jemaat 36. Jangan lupa pakai masker. 2. Sosialisasi tema subtema yang diikuti oleh peserta persidangan akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 18.00 bertempat di Gereja Immanuel. Untuk itu kami mengundang semua peserta persidangan jemaat dari sektor-sektor pelayanan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan resmi. 2. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi, keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris, Pendeta Nyonya J.A. Atiuta D. Ketua. Untuk menyambut para pelayan, jemaat dimohon berdiri dan kita akan menyanyi nyanyian rohani nomor 94 ayatnya yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Pujilah Dia yang murah
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita mulai ibadah kita di hari ini. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Berserulah kepada Tuhan, angkatlah nada syukur baginya, karena kasih setianya turun-temurun atas setiap orang yang takut akan Dia. Keagunganmu turun-temurun dan pengorbananmu kami rayakan di minggu sengsara yang kedua ini. Amin. Di tengah-tengah dunia yang sakit oleh bencana, penyakit, tapi juga zaman-zaman di atas umat manusia yang hidup zaman persaingan untuk menjadi yang paling diakui. Ada banyak suara yang berseru-seru minta tolong, jauh dari lubuk-lubuk hati mereka yang kehilangan masa kecilnya, tapi juga masa depannya. Atau juga yang kehilangan suara karena ditelan bisingnya mesin-mesin teknologi, hingga kehilangan kekuatan dan jati diri. Mari kita berseru kepada Tuhan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya Tuhan, tolonglah, ampunikanlah kami demi kasih-Mu yang besar. Saudara-saudara, tidak semua orang menderita karena keinginannya. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Mendahulunya mari kita berdoa. Yesus Kristus yang termulia, di hari Minggu ini kami bersyukur boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di minggu sengsara yang kedua ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan ampuni dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup,
kami berdoa. Amin. Pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 17 dengan judul Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17 sudah kita baca tadi, dan firman Tuhan di hari ini banyak memberikan kepada kita pedoman-pedoman yang bisa kita pakai dan pergunakan untuk menjalani hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita memulai dengan sebuah ilustrasi tentang seorang buta. Satu ketika ada seorang buta yang berjalan di malam hari. Dia pegang tongkat di tangan kanannya, dan di tangan kirinya dia memegang sebuah pelita. Berjalanlah dia berjalan. Ketika seorang pemuda melihat orang buta ini berjalan dengan pegang tongkat dan pelita, dia tertawa di dalam hati. Kenapa? Dia bilang di dalam hatinya, ini orang buta. Dia tahu dia tidak bisa melihat, tetapi kenapa dia pegang pelita di tangan kiri? Akhirnya pemuda itu mendekati orang buta itu, lalu bertanya kepada orang buta itu, "Pak, mohon maaf, Bapak kan tidak bisa melihat, tapi kenapa Bapak pegang pelita di tangan kiri dan tongkat di tangan kanan?" Saudara, apa jawaban orang buta itu? Dia bilang begini, "Nah, saya memang buta, saya memang tidak bisa melihat, tetapi saya harus memegang pelita di tangan kiri untuk dua hal. Yang pertama, supaya orang lain bisa melihat bahwa ada saya yang buta ini berjalan, supaya mereka tidak menabrak saya. Yang kedua, pelita ini juga bertujuan supaya menerangi jalan di sekitar, supaya orang bisa berjalan dengan baik." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ilustrasi tadi sangat berhubungan dengan apa yang tadi kita baca, menderita dengan sabar. Inti dari menderita dengan sabar, perikop yang kita baca di hari ini adalah sebenarnya jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau rumus yang biasanya kita tahu itu adalah berbuat baik, hasilnya baik. Berbuat tidak baik, hasilnya tidak baik. Itu rumus pasti di dalam hidup. Tetapi teks kita di saat ini memberi sebuah rumus tambahan terhadap rumus tadi.
Sekali lagi ya, rumus yang biasa kita kenal, yang sudah berlaku umum itu adalah berbuat baik, hasilnya baik. Berbuat tidak baik, hasilnya tidak baik. Teks kita memberi sebuah rumus baru. Rumus itu adalah harus tetap berbuat baik, walaupun hasilnya tidak baik. Hasil yang dimaksudkan ini adalah karena berbuat baik itu kita kemudian menjadi orang yang dihina, orang yang dibilang ini dan itu. Apapun yang terjadi, berbuat baik itu tetap mesti menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, teks kita tadi mengatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Apa maksudnya? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari si orang buta tadi, ya. Pelita yang dia bawa, ya. Mungkin bagi orang lain menganggap bahwa pelita itu tidak akan punya manfaat apa-apa bagi dia, tetapi ya, sebenarnya pelita itu juga punya manfaat bagi dia, yaitu orang lain bisa melihat keberadaannya, orang lain bisa melihat bahwa oh iya dia ada di situ, jangan tabrak dia, jangan senggol dia bisa jatuh. Ada orang buta yang berjalan di situ, kita mesti hati-hati. Sama dengan kehidupan orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu kebenaran, kebaikan itu harus melekat di dalam dirinya. Dimanapun dia berada, apapun penilaian orang akan bilang bahwa kebenaran dan kebaikan itu tidak punya manfaat bagi Anda. Tidak peduli, terserah orang mau bilang apa. Tapi kebenaran dan kebaikan itu harus selalu dilakukan sebagai orang-orang percaya. Ayat 14 bilang ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mampu melakukan kebaikan dan kebenaran itu. Kebahagiaannya apa? Kebahagiaannya adalah kita menjadi orang-orang yang selalu menampilkan Yesus dimanapun kita berada. Mungkin di mata orang akan bilang laiposing, orang akan bilang monosel, macam-macam. Tetapi yang mesti kita tanam di dalam diri kita adalah bahwa ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan kebenaran, itu nama Yesus yang dimuliakan di sana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, prinsip ini punya hubungan erat sekali dengan apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apa, saudara? Kristus itu harus benar-benar kita tanam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, supaya segala sesuatu yang kita lakukan, motivasi yang kita lakukan, itu adalah motivasi untuk memuliakan Kristus, bukan cari muka. Ada orang yang melakukan kebenaran atau melakukan kebaikan itu tujuannya adalah dapat pujian, atau tujuannya adalah mendapatkan sesuatu. Dan kalau tujuannya seperti begitu, dia akan hitung-hitung. Kalau yang ini dia lakukan tidak membawa efek terhadap dirinya, tidak membawa keuntungan terhadap dirinya, atau kalau kebenaran dan kebaikan itu membuat dia menderita, lebih baik mundur. Itu namanya cari jalan aman. Nah, ini yang tidak boleh di dalam kehidupan orang percaya. Orang Kristen itu jalannya adalah jalan salib dan jalan penderitaan. Penderitaan karena apa? Penderitaan karena berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukan ya karena sesuatu, tidak karena sesuatu. Ya untuk mendapatkan sesuatu, tidak untuk mendapatkan sesuatu. Prinsipnya adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan itu bisa terjadi dan itu bisa dilakukan jika sekali lagi
Kristus itu benar-benar ditanam di dalam hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang berikut, firman Tuhan ini juga memberi sebuah gambaran, ya. Kalau orang Kristen itu tetap melakukan hal-hal yang benar dan baik sekalipun dia menderita, ya, itu pasti yang tadi kita singgung, ya. Orang pasti akan bilang ini orang cari muka, ini orang bodoh, macam-macam, ya. Karena itu bagian firman Tuhan ini bilang di dalam ayatnya yang ke-15, dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kami tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Maksudnya adalah ketika banyak orang bicara, ketika banyak orang bilang, kasih tanggapan, kasih respons, kasih komen ini dan itu terhadap kebenaran yang kita lakukan, sekalipun kita harus menjadi korban, kita pasti menjelaskan kepada mereka bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang punya Yesus, itu sudah menjadi tanggung jawab untuk kita lakukan. Bukan karena mengharapkan sesuatu, bukan karena menginginkan sesuatu, bukan, tetapi semata-mata hanya karena ingin nama Tuhan yang dimuliakan. Saudara, prinsip ini mesti kita pegang. Kenapa? Kenapa? Supaya ketika kita berhadapan dengan situasi, ini kan dunia ini kan penuh dengan berbagai macam hal, apalagi di era modern seperti sekarang. Perbuatan sekecil apa saja itu bisa terpantau oleh banyak orang dan bisa jadi menjadi sebuah hal yang viral, ya, menjadi sebuah hal yang viral. Nah, dalam situasi ini kita mesti hati-hati, nah, perbuatan baik, perbuatan benar, ya, sekalipun tujuan kita adalah untuk kebaikan, tetapi akan selalu ada tanggapan negatif terhadap kita. Nah, untuk ini, apakah selaku orang-orang percaya kita siap? Teks kita di hari ini memberi sebuah hal kepada kita bahwa ketika menghadapi situasi seperti ini kita mesti siap. Jangan pernah mundur ketika kita sementara memperjuangkan kebenaran. Jangan pernah berhenti ketika kita sementara melakukan sebuah kebaikan. Taruh Yesus di dalam hati, taruh firman Tuhan itu benar-benar di dalam hidup. Sekalipun pada akhirnya kita harus dihina, kita harus dibilang ini dan itu salib yang harus kita pikul. Banyak orang mencari nama, ya, di tengah-tengah dunia ini. Lakukan ini supaya dapat jabatan, lakukan ini supaya dapat keuntungan ini, lakukan ini supaya dapat keuntungan itu. Tapi mereka terkadang tidak memikirkan kalau melakukan yang tidak benar itu Tuhan marah tidak. Kalau melakukan sesuatu yang salah itu Tuhan marah atau tidak. Karena itu firman Tuhan kita di saat ini dengan tegas bilang lebih baik menderita dengan sabar karena kebenaran daripada menderita karena melakukan hal yang jahat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang mau juga kita sampaikan kepada kita di saat ini. Satu ketika ada seorang pemuda yang di dalam mimpinya dia berdoa kepada Tuhan supaya dia diizinkan untuk melihat neraka itu seperti apa, surga itu seperti apa. Dan di dalam mimpi itu dia melihat bahwa doanya dikabulkan oleh Tuhan. Datanglah malaikat Tuhan membawa dia ke sebuah tempat. Di tempat itu berkumpullah banyak orang di situ. Dia mengelilingi sebuah meja besar
besar di situ. Tapi orang-orang yang duduk di situ seperti orang-orang yang sudah lama saya makan, kurus, pipi-pipi tak masuk, mata-mata ke dalam, ya, seperti orang saya makan. Padahal mereka duduk bersama melingkari sebuah meja, dan di meja itu ada makanan yang enak sekali. Ya, baunya saja subiki air mulu malele. Tapi dong saya bisa makan akar. Kenapa? Karena dong tangan itu terikat dengan sebuah sendok yang panjang. Jadi kalau dong timba itu makanan, saya bisa masuk di mulut, pasti lewat. Ya, pasti lewat. Dong saya bisa makan akar. Akhirnya dong stres pikiran. Lalu ujung-ujungnya menjadi orang-orang yang kurus seperti saya makan, karena memang dong saya bisa makan. Lalu malaikat Tuhan itu bilang kepada pemuda itu, inilah neraka. Tidak lama kemudian, saudara, malaikat Tuhan itu membawa pemuda tadi ke ruangan lain. Yang anehnya adalah ruangan itu sama. Ada orang-orang yang duduk mengelilingi sebuah meja, dan di meja itu ada makanan. Tapi yang membedakan adalah orang-orang di ruangan yang kedua itu ceria, tak tahu dalam bahasa aja, kamu-kamu, montok-montok, pipi-pipi kamu, merah-merah pipi semua. Beda dengan yang pertama tadi. Situasinya sama, tangan mereka juga terikat dengan sendok panjang, ya. Tetapi ketika si pemuda itu memperhatikan dengan baik, mereka ini menjadi orang yang ceria, mereka ini menjadi orang yang senang, orang yang bahagia, beda dengan orang-orang di ruangan yang pertama tadi. Karena apa? Karena dong tahu bahwa sendok yang panjang yang terikat di tangan mereka itu tidak akan pernah bisa mereka pakai untuk makan makanan yang disediakan itu. Dan cara yang mereka lakukan adalah lain, suap lain. Lain, saling menyuapi yang lain, supaya semuanya bisa sama-sama makan, sama-sama menikmati apa yang ada di hadapan mereka. Malaikat Tuhan itu berkata kepada si pemuda itu, ini adalah surga. Kenapa berbeda? Neraka itu menggambarkan situasi di mana orang-orang di sana hidup untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Hidup asik berpikir sendiri tentang bagaimana mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Beda dengan orang-orang di surga. Mereka akan berpikir, oh iya, situasi seperti begini, marilah kita saling dukung, kita saling topang, berbuat baiklah satu terhadap yang lain, supaya kita bisa sama-sama hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu firman Tuhan yang mau berikan kepada kita sekalian di saat ini. Dunia ini sudah semakin susah, saudara. Banyak hal yang membuat kita setengah mati. Belum lagi pandemi COVID-19, ya, kita sudah setengah mati luar biasa. Dan firman Tuhan ini, ya, mau memberi kekuatan kepada kita sekalian. Kalau kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin susah ini, ya, apapun resikonya, kebenaran harus tetap kita suarakan, kebaikan itu harus tetap kita lakukan, harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Tapi ingat, motivasinya adalah taruh Tuhan di dalam hati, taruh Tuhan di belakang kepala, taruh Tuhan sebagai dasar, supaya yang muncul adalah kemuliaan Tuhan, yang muncul adalah kebesaran Tuhan, bukan kesombongan kita sebagai manusia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai respons untuk pemberitaan firman Tuhan tadi, mari kita semua bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, paling berarti dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari Allah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Trinity, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita ada dalam doa untuk Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa untuk setiap pemberian kita di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, karena atas kemurahan dan berkat-Mu sehingga di pagi ini, ibadah yang bersengsara kedua ini, kami selaku umat-Mu boleh memberikan seluruh ucapan syukur kami ya Bapa berupa persembahan. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap pemberian kami ini ya Bapa. Karena dengan keberkatan-Mu ya Tuhan, kami boleh mempergunakannya dengan baik untuk memperluas pekerjaan-Mu dalam tengah dunia ini, dan khusus di jemaat GPM Immanuel OSM ini ya Bapa. Walaupun menjadi sungguh ya Tuhan, apa yang kami berikan tidak sepadan dengan apa yang Engkau berikan bagi kami. Untuk itu ya Bapa, ajarkan kami, bukan hanya berupa benda mati ini saja, tapi seluruh kehidupan kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah persembahan syukur kami. Inilah seluruh hidup kami yang kami bawa ke hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Di tengah-tengah situasi yang membuat kami semakin sulit ini Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi yang entah kapan berakhir, di tengah berbagai kesulitan hidup yang semakin menekan kami Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami tetap ada sampai dengan saat ini. Kami tetap diberikan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup kami, termasuk di dalamnya Tuhan. Kami dikuatkan oleh firman-Mu yang hari ini kami dengarkan. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu semua kami umat-Mu, kami mengerti sungguh bahwa di dalam menjalani hidup kami sebagai orang percaya ada risiko yang harus kami hadapi, ada tanggung jawab yang harus kami pikul. Kami harus tetap melakukan kebenaran, kami harus tetap menunjukkan hal-hal yang baik, kami harus tetap menunjukkan iman kami sebagai orang-orang percaya, walaupun Tuhan resikonya adalah kami mungkin akan menerima berbagai hal yang tidak mengenakan pada diri kami. Kami mungkin akan dituduh ini dan itu. Tuhan, biarlah firman-Mu di hari ini menguatkan kami supaya apapun yang terjadi, apapun risikonya, walaupun untuk kebenaran dan kebaikan itu, kami harus menerima berbagai risiko yang negatif. Kami harus mengalami penderitaan, kami harus mengalami kesengsaraan. Tuhan, ajarkanlah kami semua untuk tetap melakukan kebenaran dan menunjukkan kebaikan itu Tuhan. Biarlah yang tertanam di dalam hati kami
bahwa yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk keagungan nama kami, bukan untuk kebesaran nama kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bawa seluruh keberadaan kami kepada. Hidup kami penuh dengan berbagai pergumulan. Hidup kami penuh dengan berbagai perjuangan hidup. Karena itu kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkatilah kami semua di dalam perjuangan dan pergumulan hidup kami masing-masing, selaku pribadi, selaku keluarga, selaku orang-orang yang bekerja, selaku anak-anak yang menggumuli pendidikan, selaku anak-anak yang sementara berjuang untuk meraih masa depan. Tuhan, berkatilah kami semua di dalam perjuangan dan pergumulan hidup ini. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu melakukan kebenaran, untuk selalu menunjukkan hal-hal yang baik walaupun resikonya kami harus mengalami penderitaan. Tuhan, kuatkan kami. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kami selaku umat dalam keberadaan saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan, yang membutuhkan pendampingan, saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit, saudara-saudara kami yang hidup di dalam kesendirian mereka sebagai janda, duda, yatim piatu, para warga gereja senior di dalam hidup jemaat ini, termasuk di dalamnya Tuhan saudara-saudara kami yang sementara dibina di rumah-rumah binaan. Tuhan, mereka juga adalah orang-orang yang terus bergumul dan berjuang untuk hidup mereka. Berkatilah mereka juga Tuhan, kuatkanlah mereka supaya mereka mampu berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Berkati seluruh harapan dan keinginan yang mereka bawa kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan bersama kami selaku umat. Tuhan, berkati seluruh keberadaan kami di lingkup jemaat ini, para pelayan, hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah organisasi sampai kepada para pengasuh, dengan seluruh tanggung jawab melayani di dalam jemaat ini. Walaupun situasi pandemi ini membuat kami harus terbatas di dalam perjumpaan-perjumpaan secara fisik, ajarkan kami Tuhan supaya kami tetap melakukan tanggung jawab kami, karena Tuhan sementara menilai dan melihat kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh keberadaan jemaat ini kepada Tuhan. Seluruh yang terus diupayakan untuk dilakukan di sepanjang tahun ini, baik itu persiapan untuk persidangan jemaat, persiapan sebagai tuan rumah persidangan klasis. Tuhan berkenan memberkati semua yang sementara dikumpuli untuk berbagai persiapan, termasuk di dalamnya juga Tuhan kami mendoakan gereja kami, Gereja Protestan Maluku. Terima kasih karena Tuhan sudah memberi kepada kami para hamba-hamba Tuhan yang diberi tanggung jawab untuk menakodai perahu Gereja Protestan Maluku ini 5 tahun ke depan. Diberkatilah mereka dengan seluruh tanggung jawab pelayanan mereka. Tolonglah mereka Tuhan supaya mereka bisa melakukan yang terbaik untuk gereja yang punya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pergumulan bersama kami sebagai orang-orang yang hidup di negara yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, pusat hingga ke pelosok daerah. Tuhan berkati pemerintah di seluruh dunia ini yang sementara berjuang untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati berbagai upaya yang dilakukan supaya semua yang dilakukan Tuhan bisa cepat menyelesaikan pandemi COVID-19. Dan ajarkan kami juga Tuhan selaku warga negara,
selaku warga dari dunia ini untuk terus aktif mengupayakan yang terbaik, mendukung, menopang semua yang dilakukan oleh pemerintah kami, memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan dengan cara tetap patuh kepada protokol kesehatan. Tuhan berkati semua orang yang diberi tanggung jawab untuk mengupayakan yang terbaik dalam mengatasi pandemi COVID-19, gugus tugas baik yang ada di negara ini sampai kepada di jemaat ini. Tuhan berkenan memberkati. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan, walaupun pandemi COVID-19 ini masih menjadi bagian dalam kehidupan kami, tetapi tidak pernah bisa menutup cara Tuhan untuk tetap memberi kekuatan kepada umat. Karena itu kami mendoakan seluruh tim multimedia jemaat ini yang terus memberikan segenap upaya dan kemampuan yang mereka miliki untuk menghadirkan kekuatan bagi semua umat. Diberkatilah mereka, diberi kekuatan, kesehatan bagi mereka supaya mereka tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi alam ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Ajar kami Tuhan untuk tetap menjaga, melindungi, melestarikan alam ini untuk masa depan anak cucu kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang di belahan dunia ini yang sementara tertimpa kemalangan, yang hidup di dalam peperangan, yang sementara mengalami bencana, musibah, yang hidup di dalam penindasan apapun keberadaan mereka. Tuhan tolonglah mereka dengan berbagai upaya yang mereka lakukan supaya lepas dari berbagai situasi sulit yang mereka hadapi. Tuhan berkati kami semua Tuhan, supaya kami juga bisa membuka mata kami, supaya kami menghindarkan diri dari berbagai hal, melakukan berbagai hal yang tidak Tuhan kehendaki, yang bisa membuat saudara-saudara kami menderita. Tuhan, ini seluruh keberadaan, ini seluruh hidup kami yang kami bawa kepada. Kami mohon dengan penuh kerendahan, sertai kami Tuhan di dalam menjalani seluruh kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa menghadirkan Yesus Kristus di dalam setiap kebenaran yang kami lakukan, di dalam setiap kebaikan yang kami lakukan. Diberkatilah juga Tuhan semua yang boleh melayani di dalam ibadah ini. Biar pelayanan yang dilakukan menjadi kemuliaan bagi nama, menjadi berkat bagi umat-Mu, dan juga menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Ini doa dan syafaat kami Tuhan. Ampun salah dan dosa kami. Lalu doa kami yang tidak sempurna ini mau kami sempurnakan dengan doa yang kami ucapkan bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri dan kita akan masuk di dalam pengutusan dan berkat. Tuhan mengutus kita untuk mewujudkan kesetiaan dan keadilannya dalam hidup tiap hari di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Sebab itu, ikutilah jejak kakinya dengan menebarkan aroma cinta kasih yang menghibur dan menguatkan. Tuhan
Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa syukur. Semoga berkati pada kita di saat ini boleh selesai. Selamat menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah takut untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.